Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas terkait kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang kita lihat dari sisi nahwu. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang diawali dengan huruf ba. Huruf ba dalam ilmu nahwu itu memiliki fungsi secara i'rab menyebabkan harokat setelahnya berharokat kasroh. Ketika kita baca menjadi bismi, tidak bismu, tidak bisma. Bi termasuk salah satu huruf jar. Dan kata ya setelahnya itu ismu itu diharokati kasroh yang disebut dengan majrur atau isim yang dijarkan oleh huruf ba, bismi. Nah, dalam kata bismi ini yang diartikan dengan nama Allah, ini salah satu fungsi ba yang memiliki makna bahwa ada nama yang membersamai. Kalau kita sambung kalimatnya Bismillahi, yaitu dengan nama Allah. Kata ismun itu sendiri yang berarti luhur, tinggi, sebutan yang mulia, sebutan yang luhur. Karena itu dalam percakapan sehari-hari misalnya dalam bahasa Arab, mas muka, siapa namamu? Itu menunjukkan bahwa seseorang itu ditanyakan tentang kehormatan dirinya. Kata ismun itu kan berasal dari kata sama yasmu, sumu, luhur tinggi. Sehingga dengan sapaan tersebut, seseorang itu dengan tidak secara langsung ingin menghormati orang lain. Apa kehormatan dirimu? Sehingga kita menyebut dengan nama kita masing-masing, fulan misalnya. Jadi nama itu menjadi penting kalau kita kaitkan dengan kata ismun itu sendiri. Nah, dalam terjemahan dengan nama itu menunjukkan bahwa manusia ketika setiap melangkah itu tidak sendiri, tapi bersama dengan keluhuran zat yang maha kuasa, sehingga langkahnya itu dibimbing, terarah, dan lain sebagainya, yang pasti hal-hal yang positif. Itulah kenapa di dalam hadis misalnya, seorang muslim yang ketika awal melangkah itu harus disertai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan baik yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu akan terberkati, akan terbimbing, dan ternilai pahala. Sehingga ketika tidak menyertakan Bismillah dalam awal geraknya, maka menjadi akto atau abtar, terputus. Terputus dalam arti tidak sempurna. Katakan misalnya seseorang itu memiliki sapi. Sapi itu kalau sempurna dari ujung sampai ujungnya itu akan mahal harganya. Tapi ada sapi yang misalnya telinganya tidak ada atau buntutnya tidak ada, maka harganya menjadi turun. Nah, diharapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim aktivitas seorang muslim itu menjadi sempurna.
Karena sebelum kalimat bismillah ini ada kalimat yang terbuang, yaitu ibtida'i bi bismillahirrahmanirrahim. Permulaan saya melangkah itu dengan bismillah. Jadi para ulama memaknai bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu sendiri menjadi khobar yang mubtada'nya dibuang, yaitu ibtida'i bi bismillahirrahmanirrahim. Permulaanku dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi huruf jar di sini memuat makna bahwa ada kebersamaan seseorang dalam setiap langkahnya dengan keluhuran Allah Subhanahu wa taala itu dalam setiap langkah awalnya. Ini kalau disertakan dalam aktivitas, maka aktivitas itu bukan sekadar af'al tapi akmal, bukan sekadar perbuatan tapi amal. Jadi amal adalah perbuatan yang disertai dengan niat. Sebaliknya, perbuatan adalah aktivitas manusia biasa yang tidak disertai dengan niat. Nah, ketika bismillahirrahmanirrahim, maka secara otomatis maka aktivitasnya menjadi amal. Itulah makna bismillah. Kemudian kata Allah. Allah itu sendiri yang beberapa ulama memaknai dari kata aliha ya'lahu yang artinya menuju, tempat dituju. Jadi ada keluhuran yang dituju yang itu paling tinggi, yaitu Allah. Jadi geraknya seseorang itu ada yang dituju, bukan perbuatan yang hampa, kosong, tanpa ada tujuan. Yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkorelasi dengan ayat lain, misalnya wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Bahwa manusia diciptakan itu untuk beribadah. Artinya aktivitas apapun akan berakhir pada Allah itu sendiri. Seperti la ilaha illallah, maka ujungnya akan Allah itu sendiri. Nah, itulah makna kenapa bismillahirrahmanirrahim menjadi gerakan motivator terhadap orang muslim dalam setiap langkahnya. Jadi keluhuran Allah yang tempat segalanya, itulah tempat tujuan saya. Nah, karena menjadi aktivitas keseharian, maka kata Ar-Rahman ini menjadi perilaku yang ditampilkan. Ar-Rahman itu sendiri yang kita ketahui adalah artinya Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Artinya tampilan seseorang yang sudah melangkah tadi menampilkan perbuatan Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang. Gitu. Sehingga hubungan seseorang dengan orang lain, entah itu berbeda agama, bahasa, tempat, dan lain sebagainya, itu menampilkan satu cerminan tindakan Tuhan itu sendiri, yang itu adalah cita-cita manusia sebagai hamba, menampilkan perilaku yang mulia. Nah, dari hal ini dapat kita pahami bersama bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu menyebabkan tindakan seseorang itu atau membentuk sikap optimis dalam hidup, akan membentuk sikap percaya diri dalam melangkah. Demikian wawasan Bismillahirrahmanirrahim yang dapat kita pahami. Semoga ini membentuk cara pandang dan sikap seorang muslim yang lebih optimis dalam menjalani kehidupan dan
menata masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.